Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita dalam hidup setiap kita, amin. Ya, pagi hari ini kita bersyukur kita masuk pada pasal 7 dari kitab Ayub, Bapak Ibu Saudara, dan kita mau lihat Ayub pasal 7 ini. Saya akan sampaikan buat kita pada pagi hari ini, yaitu dari ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita baca ini bersama-sama ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Bukankah manusia harus berumur di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seseorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bila aku akan bangun, tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Keringat dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras, lalu pecah. Itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini yang kita mulia, saya akan sampaikan buat kita, yaitu kalau kita lihat di sini Ayub berkata, bukankah manusia harus berkumpul di bumi? Ayat 1 dikatakan begitu, dan hari-harinya seperti hari-hari orang tua. Ayub menggambarkan hidup manusia itu penuh dengan pergumulan yang berat. Ayub menggambarkan bahwa hidup ini, hidup setiap kita manusia itu penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah hidup, penuh dengan tantangan hidup, penuh dengan pergumulan. Tapi harus terus berjuang. Oleh karena itu Ayub berkata harus terus berjuang untuk apa? Untuk bertahan hidup. Makanya ayat 1 berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi ini dan hari-harinya seperti hari-hari orang upah? Artinya mengingatkan kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, bahwa hidup yang kita jalani hari-hari ini bukan hidup yang mudah, bukan hidup yang gampang, tetapi hidup yang penuh dengan kesulitan, hidup yang penuh dengan tantangan, pergumulan dan tantangan yang berat dalam hidup setiap kita. Untuk itu terus berjuang supaya apa? Saya dan Bapak Ibu tetap bertahan. Nah, untuk kita bisa bertahan dalam kehidupan ini, bertahan dalam setiap pergumulan, permasalahan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam hidup. Dari bagian ini, dari ayat 1 sampai 5, saya temukan ada dua hal. Nah, banyak hal yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu yang ada di tempat kita bisa temukan. Tapi saya bisa sampaikan dua hal yang harus ada dalam hidup setiap kita. Bahwa hidup ini memang betul pergumulan, hidup ini adalah tantangan, persoalan, ada banyak persoalan yang kita hadapi, dan kita harus terus berjuang. Oleh karena itu ada dua hal yang harus ada dalam hidup. Yang pertama yang saya mau sampaikan buat kita adalah, kalau hidup ini penuh dengan pergumulan, kalau hidup ini berat, penuh dengan tantangan hidup, kita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Ayub menggambarkan bahwa hidup ini penuh pergumulan, hidup ini penuh tantangan, ada persoalan hidup yang tidak akan pernah berhenti, tidak akan terus-menerus, terus bertambah dalam hidup ini. Oleh karena itu yang harus ada dalam hidup kita, kita harus dekat dengan Tuhan. Dan bukankah hari-hari ini mungkin kita tidak alami seperti apa yang Ayub alami? Kita hilang segalanya, ada datangnya. Tetapi kesulitan hari-hari ini kan kita lihat, ekonomi sulit, ini bertambah naik seperti ini. Bukankah itu sebuah persoalan yang berat buat kita? Oleh karena itu yang harus ada dalam hidup hari-hari dekat dengan Tuhan.
Makanya Mazmur 62 ayat 2 dan 3 berkata begitu. Hanya dekat Allah saja aku kenal, daripadanya lah keselamatan. Coba kita lihat ayat ini biar lebih jelas. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Satu, dua, tiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud juga pernah alami hal yang sama. Masalah, penderitaan yang dialami oleh Daud juga sama. Sekalipun mungkin secara fisik tidak seperti itu, dia tidak alami sakit, tapi penderitaan batinnya juga sama. Dibunuh oleh musuh, anaknya sendiri mengkhianati dia, itu sesuatu yang sakit. Tetapi Daud berkata apa? Hanya dekat dengan Tuhan, di situ ada kekuatan. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Supaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini kuat. Amen. Saya dan Bapak Ibu Saudara kita dekat dengan Tuhan buat apa? Supaya saya kuat. Karena ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup, tubuh jasmani kita mungkin kuat, tetapi roh kita belum tentu. Oleh karena itu, dekat dengan Tuhan supaya kau memperoleh kekuatan yang baru. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat ada kekuatan yang baru dalam hidup. Banyak orang yang punya duit, banyak orang yang lebih kaya. Tapi coba lihat, kenapa ketika mereka menghadapi sebuah persoalan, kenapa mereka seringkali menghadapi sebuah tantangan hidup yang kita lihat, yang seharusnya tidak lakukan itu, tapi dia lakukan, bisa bunuh diri. Padahal fasilitas ada, uang ada, makanan ada, cukup, lebih dan cukup. Tapi orang bisa bunuh diri karena di dalam diri rohnya tidak kuat, tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu pagi hari ini, apapun masalahmu, apapun tantangan hidup yang kau alami, dekat sama Tuhan supaya kita kuat. Amen. Karena dalam hidup ini bukan kita cuma butuh kita sehat, tetapi roh kita juga harus kuat. Roh kita juga harus sehat, mengalami kekuatan yang baru, kekuatan roh dalam hidup. Sehingga ketika kita dengar omongan orang, biasa. Ketika kita dihina orang, biasa. Makanya saya pernah baca ada tulisan begini: ketika diberkati tidak sombong, tetapi ketika dihina juga tidak terjatuh. Kenapa? Rohnya, roh Bapak Ibu sudah tepat. Kuncinya apa? Tidak. Ini yang kita bisa lihat pagi hari. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan hidup yang kita bisa alami dalam hidup. Jangan berpikir gini, kan saya ibu pagi, belum tentu keluar ada masalah. Dalam nama Yesus semuanya selesai. Belum tentu Bapak. Untuk menaik level harus ada masalah. Bisa aja tadi yang kita sungguh-sungguh kita berdoa, wah luar biasa, kayak ngerasa ada Tuhan ada sendiri dalam hidup.
contoh, kayak ngerasa kayak Tuhan itu ada sendiri dalam hidup. Tapi ketika keluar di luar, baru dengar omongan sedikit, kelampak-kelampak. Ini yang harus kita belajar. Ayo berkata bahwa hidup ini berat, hidup ini adalah pergumulan, tapi hidup ini harus terus berjalan. Karena itu kita harus dekat sama Tuhan supaya kita kuat. Hanya dengan Allah saja. Pagi hari ini coba kita koreksi setiap hari kita. Coba kita lihat, sampai pagi hari ini apakah saya masih tetap kuat di hadapan Tuhan? Atau saya cuma kuat ketika saya berdoa, ketika saya dalam lingkungan, tapi ketika di luar, di rumah saya. Hari ini kau butuh Tuhan. Amin. Hari ini saya butuh Tuhan. Hari ini Bapak Ibu butuh Tuhan. Dalam usahamu kita butuh Tuhan. Dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita butuh Tuhan. Dalam pelayanan kita butuh Tuhan. Karena dimanapun kita injakan kaki kita, pasti ada persoalan, ada masalah. Mau kita jaga sebaik apapun, sebagus apapun, hukum orang hidup adalah punya masalah. Kalau tidak punya masalah, ya sudah. Berdoa minta Tuhan, Tuhan, saya tidak mau berhenti dari masalah hidup besok atau beberapa jam, cabut nyawa saya. Kita bebas. Tapi selama kita hidup, pasti ada yang namanya tantangan. Tapi satu solusi buat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, sebesar apapun masalah kita, pasti kita tetap kuat untuk kita. Amin. Karena ilustrasinya begini, ada satu psikolog. Kalau Tuhan sudah taruh batu yang berat, pasti Tuhan sanggup untuk mengangkatnya. Kalau sudah masalah yang berat yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan juga tahu, Tuhan sanggup untuk menyelesaikan persoalan itu. Biar setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari, setiap kita mungkin ada yang di rumah, mungkin hari-hari ini kita dalam tantangannya dan tidak bisa apa-apa. Tapi hari ini Tuhan, firman Tuhan ingatkan buat kita, dekat sama Tuhan supaya kita kuat. Terus dekat sama Tuhan. Karena kadang-kadang masalah itu bisa membuat orang lebih kuat, lebih dekat sama Tuhan. Tapi masalah itu juga bisa membuat orang jauh. Tergantung cara kita merespon masalah itu. Kita mendekat, kalau kita butuh kekuatan dari Tuhan, dekat sama pribadi yang kuat. Saya percaya bahwa setiap orang, setiap Bapak Ibu yang ada di tempat ini punya persoalan masing-masing. Setiap kita itu punya persoalan masing-masing. Masalah kita itu berbeda-beda. Ada mungkin usaha, dalam usaha hari ini, besok, dan ada mungkin dalam bekerja, ada mungkin dalam studi, ada mungkin dalam rumah tangga, ekonomi, dan sebagainya. Dan itu pasti setiap orang pasti alami hal seperti ini. Berbeda-beda. Kadang kalau bukan ekonomi, rumah tangga. Kalau bukan rumah tangga, pekerjaan, usaha.
Dan itu sepertinya bergantian. Datang satu, nanti satu selesai, satu. Datang satu, selesai. Dan itu saya alami. Bapak Ibu yang ada di tempat ini juga alami. Kadang rumah tangga kita baik, tapi belum tentu ekonomi kita baik. Kadang ekonomi baik, tapi belum tentu rumah tangga baik. Ada aja. Istilah orang bilang, ada aja. Selesai satu banyak. Tapi ketika saya merenungkan firman ini, kenapa itu bisa terjadi? Supaya saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini tidak kepada pribadi yang kuat, dan kekuatan itu terus ada. Kalau kita tidak pernah alami hal seperti itu, kesulitan, kesusahan, pergumulan dalam hidup ini, maka apa yang akan terjadi? Kita akan merasa kita lebih hebat dari Tuhan. Tapi kalau saya alami hal seperti itu, apa yang pertama saya ingat? Ternyata ada satu pribadi yang lebih kuat dari diri saya. Makanya ketika ada persoalan, kita tidak boleh menggerutu, mengeluh. Tetapi terus berseru dekat sama Tuhan, supaya diberikan kekuatan buat kita. Ada jalan keluar. Amen. Ayo Bapak Ibu yang ada di tempat ini terus berjuang. Terus melekatkan hidup kita dalam Tuhan. Hari-hari ini kita lihat kan, pandemi sudah selesai. Belum selesai tapi udah agak mendingan. Kita kemana bebas, berlibur bebas. Apalagi kan sekarang syaratnya nggak begitu susah. Orang mau pergi kemana? Tapi kita harus tetap waspada. Apa yang harus kita jaga? Jaga hubunganmu dengan Tuhan. Karena ketika sesuatu sudah renggang, bebas, biasanya istilah bahasanya kadang-kadang kita juga keblinger. Karena kita berpikir, udah bebas, udah. Coba tadi ada pandemi, orang suka berdoa, luar biasa. Tapi sesudah selesai, kita jalan kemana-mana, udah tidak apa-apa. Kita rasa, oh sudah selesai, udah bebas. Harus tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita tetap kuat. Kenapa? Masalah bukan cuma pandemi, ada masalah lain yang kita harus hadapi dalam hidup. Ini hal pertama yang kita bisa belajar, bahwa untuk kita terus berjuang bertahan hidup, kan kita harus yang pertama dekat sama Tuhan supaya kita kuat. Yang kedua yang kita bisa lihat, yang kedua adalah kita harus punya iman yang kuat. Hidup ini adalah pergumulan, betul. Hidup ini akan penuh dengan persoalan tantangan hidup. Oleh karena itu, tadi yang pertama saya katakan bahwa dekat sama Tuhan supaya kita kuat. Yang kedua, yaitu kita harus punya iman yang kuat. Nah, untuk kita punya iman yang kuat, saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini harus ada firman dalam hidup. Amin. Amin. Untuk iman kita itu bisa kuat. Iman saya itu bisa kuat atau tidak, tergantung ada firman itu ada dalam hidup saya atau tidak. Makanya kalau Bapak Ibu lihat pasal 7 ini, Ayub berseru kepada Tuhan, tapi dengan mulutnya Ayub tidak pernah mengutuk Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu siapa itu Tuhan. Ada iman. Dia terus berharap sama Tuhan. Makanya Paulus berkata di dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman itu timbul dari firman Allah, firman yang dari Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus.
kuat hari-hari ini. Orang yang imannya kuat harus jaga perkataannya. Iman kuat bukan cuma kita dengar firman, tetapi iman kuat juga kita harus jaga perkataan kita. Seringkali kita tidak pernah jaga mulut ini, perkataan ini. Tuhan sudah kasih kesehatan, Tuhan sudah kasih yang terbaik, tapi kita seringkali berkata, berdoa. Mana? Atau tadi kita sudah berdoa, iman kita sudah mulai, nanti saya diberkati Tuhan hari ini. Tapi ketika kita dalam usaha, sepi, masihkah kita berkata, Tuhan pasti tolong saya? Atau kita lihat kenyataan, kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ayat pasal ini, ayat juga seolah-olah sudah putus asa, terpengaruh. Dia berkata, kalau aku berdosa, kenapa kau biarkan saya? Karena perkataan dari teman-teman. Ayat itu kamu berdosa, coba minta ampun sama Tuhan supaya kamu sembuh. Kadang-kadang yang melemahkan iman saya dan Bapak Ibu sudah berkata. Oleh karena itu, jaga perkataan. Hari ini untuk iman kita jadi kuat atau tidak, harus jaga perkataan. Sepi. Tuh, kenyataannya betul kan? Tapi kalau kita punya iman, kita lihat Tuhan ada dengan iman kita. Bahwa di tengah kesulitan, di tengah tantangan hidup yang ada, Tuhan selalu ada. Saya, Bapak Ibu Saudara, saya sedikit saksikan begini. Saya sekolahin anak bukan karena saya punya duit. Mungkin kalau orang pikir, gaya-gaya baik, buang-buang duit baik, betul mungkin kadang juga terpengaruh seperti itu. Itu mahal. Harus kos, harus bayar seperti ini. Tapi Tuhan ingatkan saya begini, bukankah ketika saya rindukan itu, suatu saat saya kesulitan banget. Tapi Tuhan ingatkan saya ayat ini begini, bukankah dalam kesulitan itu saya selalu ada. Bukankah dalam kesulitan itu saya selalu ada. Saya aja belum seperti Ayub. Bapak Ibu yang ada di tempat ini belum seperti Ayub. Tapi yang saya lakukan dalam pergumulan itu, dalam permasalahan itu, saya percaya bahwa Tuhan itu selalu ada. Dan begitu juga Ayub, dengan imannya dia melihat bahwa Tuhan itu selalu ada. Makanya dia berkata kepada Tuhan, dia terus berharap sama Tuhan. Dia tidak pernah berkata kutuk kepada Tuhan. Bahasa-bahasa yang tidak baik. Tapi saya bersyukur, justru ada aja. Kadang gak terpikir, ada. Dan Tuhan pakai. Kadang-kadang gak mungkin, mungkin. Di situ saya baru sadar bahwa gini, dalam setiap persoalan hidup kita, Tuhan selalu ada. Amen.
Tuhan selalu ada, Bapak Ibu Saudara. Sulit hari-hari. Saya berpikir, kenapa nggak dulu? Kenapa harus sekarang keadaannya sulit seperti ini? Karena Tuhan membentuk hati dan iman saya. Saya harus percaya, saya percaya. Bukankah setiap kita yang ada di tempat ini juga seperti itu? Kadang-kadang udah tidak ada harapan lagi. Tuhan hadir kasih kita harapan itu. Kadang-kadang saya juga alami seperti itu. Udah gak ada harapan, gak mungkin. Ya udahlah, ya udah. Saya cuma bilang gini, setiap berkat yang saya dapat dari Tuhan bukan buat diri saya sendiri. Dan Tuhan tahu apa yang saya lakukan. Saya kepingin Bapak Ibu. Orang lain punya mobil, kepingin. Siapa yang gak kepingin? Apalagi istri saya. Adik-adiknya punya. Tapi dia bilang ke saya begini, pendidikan itu jauh lebih penting dari kita punya. Suatu waktu, suatu ketika pasti. Dan saya bilang, suatu waktu, keren banyak kok. Kalau mau naik mobil kan tinggal 20.000 gereja. Seolah-olah punya mobil seolah-olah. Nggak apa-apa. Daripada nanti kalau punya mobil, jalan sendiri-sendiri. Kedua, motor, yuk jalan. Yang penting, sukacitanya. Amin. Bukan saya menghibur diri Bapak Ibu, cuma saya berpikir gini, berkat iman buat setiap orang itu beda-beda. Apa yang saya punya belum tentu orang punya. Apa yang Bapak Ibu punya belum tentu, dan bukan saya harus punya seperti itu. Karena apa yang Tuhan percayakan buat kita itu berbeda-beda. Yang harus kita lakukan sama dalam hidup ini adalah mengucap syukur. Itu yang seharusnya sama. Kalau Bapak Ibu punya lebih, saya pernah katakan, saya pernah iri. Orang punya apa lebih dan nggak pernah iri. Karena itu yang saya mengerti. Tuhan percayakan kita segala sesuatu itu beda-beda. Tanggung jawabnya juga beda-beda. Tetapi yang harus sama dalam hidup setiap kita adalah ucapan syukur itu. Siapapun dia harus tetap mengucap syukur. Karena itu, kalau kita orang beriman, kalau kita punya iman, jangan berkata, jangan sekali-kali ngomong ke Tuhan yang tidak-tidak. Jangan sekali-kali ngomong ke Tuhan, enggak. Jaga perkataanmu. Sehingga dengan kita jaga perkataan kita, maka kita tidak mudah menyerah dan gagal. Kenapa? Karena saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat kita tahu Tuhan selalu ada, selalu hadir dalam setiap pergumulan kita. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Kita mau baca ini bersama-sama. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat 10, kita baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa. Ketika kita punya iman, kita lihat
Tuhan yang iman kita dalam persoalan kita. Ini yang akan berkata. Dia bilang, jangan takut, aku itu Allah. Aku akan menolongmu. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku dan akan memberikan kemenangan. Tetapi kuncinya apa? Saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini harus punya iman yang kuat. Iman yang kuat itu dasarnya adalah firman. Dengar firman, praktekkan firman dalam hidup, lakukan firman dalam hidup. Maka tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap hidup kita. Bukan cuma itu, tetapi Dia Allah yang akan selalu memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup setiap orang. Hari ini saya percaya ada kemenangan di Tuhan sendiri buat sendiri. Dua hal ini harus kita perhatikan. Yang pertama, harus dekat sama Tuhan. Yang kedua, harus punya iman yang kuat. Bagian yang kedua, kita melihat bagian ketika balik kepada ayat pasal 7. Ayat pasal 7 ayatnya yang ke-16. Ayat pasal 7 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Ya, masih ada waktu sedikit. Kita baca ini bersama-sama ayat pasal 7 ayatnya yang ke-11 sampai ayat ke-21. 1, 2, 3. Aku jenuh, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia menganggap aku dan memperhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludah? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, yang menjaga manusia? Mengapakah engkau menjadi sehingga aku menjadi beban bagi dirimu? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, cari aku, tetapi aku tidak akan. Bagian yang kedua yang kita bisa belajar pada ayat-ayat ini, ayat 12 sampai ayat 21. Saya berpikir Daud lagi mencurahkan seluruh isi hatinya sama Tuhan. Berkata kepada Tuhan, Tuhan, siapa manusia itu sehingga kau selalu memperhatikan? Biarkan saja saya mati. Ini ujian. Daud sudah begitu menderita Bapak Ibu Saudara. Dan dia berkata kepada Tuhan, dia sudah tidak berbicara dengan teman-teman, tapi dia berbicara sama Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, cukup. Bahasa sederhana, biarkan saya mati. Kenapa kau harus memperhatikan aku? Cukup. Dari ayat-ayat ini kita bisa belajar begini. Jadi pelajaran buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Tempat curhat yang paling tepat dalam hidup setiap orang cuma hanya pada Tuhan. Apapun persoalan kita yang kita hadapi dalam hidup ini, masalah sebesar apapun masalahnya, ingat, satu tempat yang paling tepat cuma Tuhan. Amin. Amin. Karena sebaik-baiknya saya, sebaik-baiknya Bapak Ibu, apa yang saya ceritakan buat Bapak Ibu, suatu saat apa yang saya ceritakan itu akan mengecewakan saya. Suatu saat apa yang Bapak Ibu ceritakan kepada saya akan mengecewakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia itu punya keterbatasan untuk menjaga ini, menjaga itu. Kita punya keterbatasan.
tidak selamanya. Makanya lewat peristiwa ini kita juga belajar bahwa tempat yang tepat bagi setiap orang untuk mencurahkan isi hatinya yang paling dan apapun, tempat yang tepat adalah Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau bisa ambil saya. Tapi kenapa engkau masih memperhatikan saya? Dia pribadi yang tepat dan tempat yang tepat untuk segala masalahmu, segala masalah saya. Sekali lagi, dia Tuhan adalah pribadi yang tepat, tempat yang tepat untuk apa? Masalahku dan masalah. Oleh karena itu, jangan bergantungkan masalahmu kepada siapapun, tetapi datang kepada Tuhan yang menjadi sumber jawaban. Tuhan. Makanya banyak orang kecewa. Dan banyak orang gak mau curhat. Kenapa? Curhat ke orang, nanti besok tahu-tahu udah 30 orang tahu baru kemarin. Padahal tadinya ya udah cuma kamu yang tahu ya. Ya, tenang. Terjamin masalahmu. Tenang. Baru ngomong, besok udah 30 orang yang tahu. Puji Tuhan, sampai hari ini, kalaupun saya tahu sesuatu, saya belajar untuk melakukan satu hal, doa orang. Karena saya prinsipnya ini, kenapa dia bisa cerita? Kenapa dia bisa cerita? Karena Tuhan lagi taruh beban buat kita, buat saya, buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan lagi kasih tugas buat kita. Kalau seseorang menceritakan pergumulannya, masalahnya, artinya Tuhan mau supaya apa? Kita jadi perpanjangan tangannya. Doain. Bukan dina, bukan mengutuk, bukan apa. Tapi doain. Dan itu seringkali kita gagal. Kayaknya gak mau kasih tahu orang itu mulut, gatal banget. Kami itu belajar curhat kepada Tuhan. Apapun persoalan masalah hari ini, ngomong sama Tuhan. Apa orang kasih tahu juga, pasti kita kan tahu Bapak Ibu. Dari wajahnya, dari gerak-geriknya juga tahu. Ini ada masalah, gak usah diganggu. Ini ada masalah. Kiranya firman pagi hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Bersama dengan Tuhan, pasti kita lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sedang kita memulai.